Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat semua ya hari ini ya. Insyaallah. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata ya. Kenapa di situ men? Ya, Nah, ini kameranya di sini. Taruhin aja di. Lucu ya. Gak usah bilang. Oh iya, masa bilang. Nggak apa-apa lah, ini kan try and error ya, yang pertama kali ya kan. Jadi ya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok kebalik? Ayo buruan ya. Iya. Biarin, nggak apa-apa, biar Har pintar yang kayak gitu ya, dipotong. Jadi PR. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya tentang surat Al-Asyr. Ada yang nggak tahu suratnya? Saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya ngapain tahu kalau nanya? Ya kan nanya, ada yang nggak tahu. Nggak tahu. Kasih tahu dong. Nggak tahu. Oke. Ini surat yang sering banget nih dijadiin surat buat bacaan sholat karena cuma ada 3 ayat doang. Gitu. Jadi surat Al-Asyr ini adalah surat ke-103 dalam Al-Quran. Jadi asbabun nuzulnya, kenapa surat ini diturunkan? Karena dulu nih ini kata Syekh Muhammad Abduh menjelaskan, orang Arab jahiliyah itu biasa bersantai di waktu asar. Terus mereka itu bercengkrama dan bercanda hingga saling menyinggung dan akhirnya menjadi perselisihan dan permusuhan. Mereka pun mengutuk waktu asar. Maka Allah menurunkan surat ini untuk memberi peringatan. Bukan waktu asar yang salah, tapi merekalah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama ini jadi di surat ini tuh ntar dijelasin ya, manusia itu akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria yang ada di dalam surat ini. Jadi ingat nih, dulu ada lagunya siapa namanya, Fiersa Besari. Coba kamu nyanyi. Celengan rindu. Nggak tahu. Yang itu. Celengan rindu. Aku kesal dengan gitu. Dulu setiap nyanyi lagu itu Minus pasti bilang, gak boleh kesal sama waktu. Kan waktu itu ciptaan Allah, gak boleh kesal sama waktu, dia pasti bilang gitu. Nah, jadi kadang tuh emang bukan kenapa kita harus mengutuk waktu gitu, padahal bukan waktunya yang salah, tapi kadang kitanya sendiri nih yang lalai dalam memaksimalkan waktu yang ada. Begitu. Terus sebenarnya nih ya, surat Al-Asyr ini merangkum hampir semua Al-Quran gitu. Jadi kalau kata banyak ulama, kalau misalkan Al-Quran turunnya surat Al-Asyr aja, itu tuh sebenarnya udah cukup buat kita gitu. Kalau aku nih memaknai surat Al-Asyr, kan aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Apakah semua manusia itu dalam kerugian? Ternyata enggak kan, kecuali ada kecualinya, yaitu orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, saling menasehati supaya menaati kebenaran, dan menasehati supaya tetap dalam kesabaran gitu. Jadi ada 4 kriteria agar seorang manusia ini tidak mengalami kerugian gitu. Kalau dalam konsep bisnis nih, jadi surat Al-Asyr ini ya, kalau aku memaknainya itu kayak kita lagi kenapa? Apa? Tahu nggak jelas? Jadi apa semangatnya Aditya ya Harti? Semangat. Masih diedit lah. Langsung aja. Nah, jadi surat Al-Asyr ini itu tuh sama kayak kita tuh berbisnis. Ini tuh kunci rahasia kita berbisnis sama Allah. Gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak gimana maksudnya? Kenapa tuh, Kak? Ya, coba ada yang ini nggak bisa jawab gimana maksudnya? Kan nanya kita, makanya kasih tahu. Ada hadiahnya, nggak ada hadiahnya. Oh, iya. Nanti hadiahnya besok dari Fitiah. Nggak tahu Kak, coba jelasin Kak. Ya, jadi kan kalau konsep bisnis ada yang tahu ya anak ekonomi,
Watch. Ada watch, ada banyak ya. Enggak, kalau Mencari keuntungan. nah iya, sebesar-besarnya. keuntungan dan kerugian. Gimana caranya dapat keuntungan? Laba besar-besarnya Modal dikurang dengan modal utang. minimalisir modal, keuntungan dikurang sebesar dengan kewajiban. Kewajiban. Modal dikurang kewajiban, hasilnya ada untung atau hasilnya ada rugi. Tergantung kewajibannya ini lebih besar atau lebih kecil daripada modalnya, ya kan? Nah, sama nih di sini juga gitu. Kita semua di sini dimodalin sama Allah dengan modal yang sama. Apa itu? Waktu 24 jam. Semua orang waktunya sama, 24 jam gitu. Terus ada yang untung, ada yang rugi. Kalau untung ruginya di sini apa? Surga atau neraka. Nanti hasilnya kita akan masuk surga atau masuk neraka tergantung dari bagaimana kita bisa memaksimalkan modal yang Allah kasih. Gitu. Kayak apa nih di sini kewajiban-kewajibannya? Kalau kewajiban itu kan kalau di bisnis ada apa? Ada beban-beban, ada biaya-biaya, ya kan? Kalau di sini apa? Di sini adalah gimana kita beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Gitu. Jadi kita semua mau dapat apa nih? Mau untung apa mau rugi? Untung. Buntung. Siapa dia mau buntung? Ya Allah. Nggak kuat lagi. Dia udah gak kuat, dia udah gak kuat. Perlu di videoin nggak? Kan bagian dari ngopi ya. Iya betul. Ya, jadi mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan agar kita bisa sama-sama memaksimalkan modal yang Allah kasih ke kita biar kita nggak jadi orang yang merugi gitu. Terus apa lagi ya? Udah deh kayaknya cukup sekian. Mungkin nanti bisa dirangkum ya materinya sama MC. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.